Nah, sekarang kalau ada hubungannya dengan managing tim nih, ya kan? Tadi sempat bilang nih, entah lewat OKR, entah apapun, satu hal yang saya tangkap itu seorang team member, ya kan? Itu mesti proaktif. Bukan, aku teringat dengan kata-kata kamu, Adina, yang kamu bilang, jangan jadi kayak tukang aja gitu kan. Nah, sekarang kira-kira gimana ya sebagai pemimpin itu di proses desain itu, how do you manage your team gitu loh? Sebelumnya sih sebelum kita assign squad, itu sebutan member di tim alami itu kita sebutnya squad. Kita perlu define dulu sih kekuatan masing-masing para squad ini seperti apa gitu. Jadi kita buat parameternya dulu, masing-masing personal itu seperti apa. Baru dengan begitu kita tahu nih setiap squad ini punya kekuatannya di mana, dan kita bisa assign ke dalam project yang bisa memberikan output yang maksimal. Misalkan kayak tadi ada yang bisa dibilang saya cuma pengen jadi tukang gambar nih, mungkin itu bisa ada positifnya, yaitu kita bisa melatih dia benar-benar menjadi spesialis di mungkin untuk prototyper atau untuk seorang UI. Tapi memang ada pengembangan lainnya yang harus kita berikan kepada personal tersebut agar dia setidaknya bisa mulai menginisiatif dirinya sendiri untuk meningkatkan skill atau kualitas dirinya ya. Nah, kalau Adila gimana? Dari sisi kamu, gimana kamu untuk teamwork-nya nih? Dari pengalaman nih tadi, mungkin kalau bisa tahu ada yang dari pengalaman startup gitu kan nggak langsung timnya besar ya, jadi emang dari kecil dikit gitu orangnya, dikit, jadi nggak bisa banyak. Karena kalau misalkan kayak yang aku kemarin sempat benchmarking atau waktu mentoring sama Mas Fajrin di Bukalapak kan besar banget, jadi emang pasti ada fasenya di mana kita ada beberapa hal yang emang harus kita sebutnya palu gada kali ya, jadi bisa semuanya. Nah tadi kalau dari Mas Dika mungkin aku setuju juga, jadi emang nggak bisa dipaksakan juga kalau emang ada orang yang emang tipenya tuh ya dia sukanya kerja dan menurut dia itu dia udah senang melakukan itu. Jadi it's not really a bad thing gitu. Cuman tapi kan kita ingin membangun culture, mungkin kita ingin nge-build di culture di Bagi Data atau mungkin di startup yang kalian punya gitu, pinginnya pasti kan yang terbaik. Nah dan kita pinginnya sih ngebuat mereka ya maksudnya ngajarinnya sesuatu yang lebih baik kan. Jadi kalau bisa sih jadi pelan-pelan gitu, kayak kalau bisa kamu empathize juga nih dengan yang ini, dengan yang itu gitu. Jadi lebih bisa empati. Karena pengalaman mungkin as a designer juga kalau udah stuck gitu sendiri ya udah dia gitu aja gitu. Cuman pas while we're doing the discussion nanti tiba-tiba kayak oh iya ternyata kayak gini, oh iya kayak gini. Apalagi mungkin kalau di UX testing tuh pengaruh banget gitu. Jadi setelah kita liatin ke orang ternyata ada perspektif lain yang kita dapetin gitu. Jadi kalau di aku sih kuncinya how to manage your team sih komunikasi sih. Jadi kita harus bilang ke tim kita juga kalau emang lagi stuck sesuatu jangan diem aja gitu. Apalagi sekarang challenge-nya adalah WFH gitu kan. WFH kita nggak tahu di rumah pada ngapain. Itu lumayan challenging banget karena semua harus ngatur diri sendiri dan kerjaannya harus diatur juga. Tapi maksudnya goals-nya juga harus tercapai. Tapi ya mungkin kalau WFH kan culture-nya mereka bisa kerja kapan aja terserah seenaknya mereka gitu. Apalagi kalau desainer kadang-kadang kalau harus mood dulu baru bisa dapat idenya, baru lebih lancar gitu kan. Pengalaman sih kalau aku gitu. Ya aku jujur aku kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba habis makan siang gitu kurang dapat ide, cuma ya aku ngerjainnya jadi malam gitu. Tapi ya kalau do-nya kapan, jadi at least kamu tahu do-nya dan jadi harus salah gitu. Jadi bisa di-manage. Tapi kalau udah tim, ya kan kalau tim itu kan misalnya kerja ya di siang semua lah. Jangan sampai kamu ngajak tim kamu meeting jam 10 malam, kan nggak etis juga gitu. Jadi ya you have to manage yourself too gitu.